everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Let's master the world. Masih bersama Miss Krisan di sini. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang subject pronouns. Apa saja sih yang termasuk subject pronouns dan bagaimana penggunaannya kita akan bahas. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Oke, are you ready guys? Let's get started! Ya, kita akan mulai dari apa sih pronouns itu? Ya, pronouns adalah kata ganti. Ya, jadi kata yang menggantikan sesuatu, bisa orang, bisa benda. Oke, kita akan mulai dari yang paling sering kita gunakan yaitu I. Oke, kemudian di sini ada you, kemudian ada we, ada they, ada she, ada he, ada it. Ya, nah, I artinya adalah aku atau saya. Pasti teman-teman semua sudah banyak yang tahu ya. Oke, kemudian you ini artinya bisa kamu yang berarti satu orang, ya, lawan bicara yang berjumlah satu orang. Bisa juga kalian yang berarti adalah lawan bicara yang berjumlah lebih dari satu orang. Ya, jadi bisa kamu, bisa kalian. Yang selanjutnya adalah we. We menggantikan orang yang lebih dari satu dan ada akunya gitu ya. Jadi bisa kami, bisa kita. Orang yang lebih dari satu tapi ada akunya gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat contohnya biar lebih gampang. Oke, kami atau kita di situ. Kemudian they. They ini adalah mereka. Mereka berarti menggantikan orang yang lebih dari satu tapi kitanya nggak ada di situ. Ya, nanti kita lihat contohnya. Yang selanjutnya adalah she. Ya, dia. He juga dia, tapi ada perbedaan di sini. She dipakai untuk yang perempuan, he dipakai untuk yang laki-laki. Oke, yang selanjutnya adalah it. It berarti itu. Ini digunakan untuk yang selain manusia. Bisa benda, bisa hewan, bisa tanaman, pokoknya selain manusia yang jumlahnya satu. Nah, kalau jumlahnya lebih dari satu bagaimana? Oke, kalau jumlahnya lebih dari satu kita pakai they. Ini yang banyak, biasanya banyak yang nggak ngerti ya. Pokoknya kalau selain manusia pakainya it aja. Nah, padahal kalau yang they bisa juga dipakai untuk yang selain manusia, tapi yang jumlahnya lebih dari satu. Oke, semoga ini bisa memahami dulu ya. Setelah ini kita akan lihat contohnya. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, let's see the first sentence. Tanya is my sister. Tanya is my sister. Nah, di sini subjeknya adalah Tanya. So, we can replace Tanya with she. Ya, she is my sister. Karena Tanya ini cewek dan berjumlah satu. Ya, maka she. She is my sister. Next sentence. Tony is my brother. Tony is my brother. Oke, nah karena Tony ini cowok dan jumlahnya satu, maka kita bisa mengganti dengan he. He is my brother. Oke, Tony bisa diganti dengan he. Oke, next. Tanya and Tony are my siblings. Tanya and Tony are my siblings. Tanya dan Tony adalah saudara kandungku, begitu ya. Nah, karena subjeknya adalah Tania dan Tony, jadi ada dua, which means lebih dari satu, maka kita menggunakan they. They are my siblings. Oke, lebih dari satu. They jadinya ya. Next, Tania, Tony and Di came to the party. Tania, Tony, and Di came to the party. Nah, ini lebih dari satu juga, tapi ada akunya, ada I-nya di situ. Sehingga subjeknya kita bisa ganti dengan pronoun we. So, we came to the party. Nah, ini bedanya yang tadi. Kalau cuma Tania and Tony, berarti they, lebih dari satu dan nggak ada akunya. Tapi kalau ada akunya, ada I, sehingga kita bisa ganti jadi we. Begitu ya. Kami atau kita ya datang ke pesta itu. Next, the table is dirty.
The table is dirty. Oke, meja itu kotor. Nah, karena mejanya berjumlah 1, maka kita bisa ganti dengan it. So, it is dirty. It is dirty. Oke. Nah, kemudian kalimat yang selanjutnya, the tables are expensive. The tables are expensive. How many tables? More than one tables. So, ya, karena ini benda dan berjumlah lebih dari 1, maka kita bisa ganti dengan they. They are expensive. Jadinya begitu ya. Ini tadi yang Miss Krisan bilang, kalau benda tapi jumlahnya lebih dari 1, ini bisa diganti dengan they. Jadi they bisa untuk manusia, bisa juga untuk yang selain manusia yang jumlahnya lebih dari 1. Oke, tandanya apa kalau lebih dari 1? Biasanya, contohnya kayak di table ini ya. Table-nya ada S-nya. Oke, maka lebih dari 1 jumlahnya. Nah, sekarang kalau teman-teman sering dengar di film nih atau di video yang berbahasa Inggris, kok kadang-kadang ada kucing atau anjing atau hewan peliharaan lainnya yang nggak pakai it. Ya, padahal kan mereka bukan manusia ya. Tapi pakainya he atau she. Ya, tergantung apakah dia jantan atau betina. Kalau anjingnya jantan ya jadi he. Kucingnya betina jadi she. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Nah, biasanya nih orang native speakers ya, orang luar negeri sana itu menganggap hewan peliharaan itu sebagai keluarga begitu ya. Jadi mereka juga disebut dengan he atau she ya, pronoun yang digunakan untuk hewan peliharaan yang berjumlah 1 itu adalah he atau she begitu ya. Jadi jangan bingung kalau teman-teman mendengar dari film atau dengar dari video yang berbahasa Inggris. Nah, itu mereka sering menyebut hewan peliharaan he atau she. Begitu ya penjelasannya. Nah, sekarang kita mau coba mengerjakan exercise ya, latihan. Nanti teman-teman silahkan menyebutkan subjeknya itu bisa diganti dengan pronouns apa. Begitu ya. Let's see number 1. Fania is Fandi's sister. Fania is Fandi's sister. Nah, di sini subjeknya adalah Fania. Ya, sudah Miss Krisan kasih underline itu ya. Nah, Fania bisa diganti dengan apa? Ya, silahkan dijawab sendiri. Next, Ivan made his t-shirt himself. Ivan made his t-shirt himself. Next, Fania and Ivan are friends. Fania and Ivan are friends. Next, Fania, Ivan, and I are having dinner. Fania, Ivan, and I are having dinner. The rabbit is cute. The rabbit is cute. The elephants are playing together. The elephants are playing together. Oke, sampai sini kira-kira bisa memahami nggak ya? Ya, kalau ada yang masih bingung silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Ya, bisa juga kalian tulis message di Instagramnya Angela English Course di sana ya. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Angela English Course, bunyikan loncengnya, klik tombol like-nya kalau memang video ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Oke, jangan lupa share juga ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, see you. Sampai jumpa di video-video lainnya.